Hitung duit lah. Hitung duit. Coba lihat. Coba lihat. Ini uang tip ini coy. Udah dapat tip seneng banget ya. Udah berapa? Udah seminggu ya. Ini kan negara Inggris mangka nggak mungkin lah kalau pakai bahasa minimal ya 50% pakai bahasa Inggris. Kecuali dia kalau nanya Indonesia kita jawab Indonesia, kita jawab dia tanya bahasa Inggris jawab bahasa Inggris. Yang penting knowledge-nya tahu aja lah ya istilah gitu. Gampang kok, yang penting pede itu aja. Oke, setelah kita kemarin nonton videonya tentang menembus Amerika, sekarang gue mau lanjutin lagi obrolannya sama Kang Hendrik ya dari Banyuwangi. Begitu sampai di Amerika, terus dapat kerjaan gimana, akhirnya dia bisa training jadi wasako ya di belakang untuk basic hibachi. Sekarang kita mau temuin dia, udah tinggal sama gue nih di safe house ini ya. Jadi gue lagi ada di kamar, nanti kita gerbek kamarnya ya. Gimana perasaan dia setelah sampai di Amerika dan lain-lain, pokoknya gimana caranya dia bisa nembus Amerika dari anak Banyuwangi guys ya kan. Kebetulan hari ini gue baru balik libur, kemarin libur terus pulang ke Egerstad. Akhirnya hari ini harus kerja, gue harus balik lagi gitu ya. Perjalanan lumayan cukup capek 2 jam. Langsung aja kita ke tempatnya, kamarnya si Bejo Hendrik. Oke, kita ke belakang ke atas guys. Nih, kamarnya yuk kita gerbek si Bejo. Dia dapat di kamar atas. Si Bejo lagi di kamar. Ngapain Jo? Bejo. Kita mau lanjutin obrolan. Bersambung kemarin vlognya nih. Ternyata guys, videonya gila men. Baru sehari aja udah mau 2000 gitu kan. Jadi habis sholat bro, apa habis ngitung duit? Hitung duit lah. Hitung duit. Coba lihat. Coba lihat. Ini uang tip ini coy. Udah dapat tip seneng banget ya. Udah berapa? Udah seminggu ya? Hah? Ya alhamdulillah udah. Seminggu belum gaji, belum gaji ya? Belum gaji itu guys. Seminggu. Udah gaji gitu. udah kebayang gajinya berapa ya? Ya lumayan. Udah tidak sesuatu lagi. Kemarin lari washing udah viral, gue kaget juga video lo langsung naik men. Jadi banyak bro yang nanya-nanya gitu kan. Pengalaman lo itu lo masuk Amerika, tembus Amerika, bisa jebol ke Amerika gitu lo. Ya kan? Sulit, susah. Ceritanya panjang. Panjang banget, kalau video gak cukup. Sambil tiduran nontonnya. Iya. Enggak, gue mau nerusin obrolan kemarin kan tuh sembarangan tuh, kita nggak pakai konsep obrolan. Sekarang nggak pakai konsep juga. Cuman ini banyak yang nanya gitu, bang ngobrol lagi dong sama si Bang Hendrik. Waduh, gue sebenarnya repot juga waktu kita ya untuk bikin video ya kan ya. Lu kan tahu sendiri jadi Amerika kayak gimana ya bro ya. Jangan iklan dulu, air iklan nih. Gila, ini sebenarnya mau berangkat kerja tapi gue terpaksa harus bikin video nih. Gue gerebek ini nggak ada konsep nih, datang aja kan. Bro, ceritain bro, awalnya itu ceritanya yang bener-bener di Indonesia tuh ngapain sih lu sebenarnya? Saya di Indonesia sebelum kerja ke Amerika nih. Bisa menembus Amerika itu ngapain gitu loh? Kan padahal udah enak di Indonesia loh. Enggak jujur apa enak. Dagang bangkrut lah. Hah? Oh pernah dagang juga ya? Jujur aja gini loh. Ya namanya nafsi-nafsi lah nanti. Apa tuh nafsi-nafsi? Lu gua gitu. Sendiri-sendiri ya? Kan kita iya, bahasa Arab dagang ya? Ini mas, dagang kan katanya Ustadz nggak boleh riba kan. Nah itu. Terus ini gimana kalau kita dagang terus nggak utang bank, kayaknya mustahil lah. Mustahil. Ya, mustahil bang. Akhirnya ya wis
Dagang apa nih spesifikasinya? Dagang sembako bang. Sembako ya? Oh kayak meracang gitu. Meracang kayak jual kacang hijau, ketan kayak gitu. Minyak goreng atau apa gitu? Enggak, saya khusus apa? Kacang-kacangan ya? Kacang-kacangan. Polo hijau. Polo hijau. Polo kependem. terus gini, akhirnya saya punya ide. Ini kalau kita dagang nggak ada modal, terus piye? Utang bank katanya ini apa sendiri ya bang ya. Menurut saya pribadi kalau utang bank kan beban bang. Beban ya. Beban, nggak usah ngomong agama lah, beban lah. Beban mental lah ya. Beban mental lah. Akhirnya, kayak dikejar-kejar gitu ya. Akhirnya ya itu solusinya kita kerja ke luar negeri dulu lah gitu. Kok bisa pilihannya kan banyak tuh kerja di luar negeri, ada di Arab, ada di Taiwan, ada di mana? Qatar atau di Malaysia. Betul. Ya kan banyak kan? Pilihannya. Kenapa lu pilih di Amerika tuh kenapa? Ya gini loh. Dulu saya pernah ke UK bang. Oh pernah ke Inggris? Ke UK udah udah mau naik pesawat di cancel karena ada itu apa? COVID. Oh ada COVID. Udah gitu uang udah habis lah gitu ya. Ya Amerika ini bukan apa ya pilihan lah ya, emang Allah nunjukkan saya ke sini ya ke sini udah gitu aja. Nggak takut ya ke Amerika? Enggak, ngapain takut? Enggak kan di sini kan kita umat muslim ya, jadi minoritas itu nggak takut? Enggak takut. Nggak takut ya? Cuma takut sama yang iyalah, yang penting niatnya baik, insya Allah lah aman itu. Ya. Buktinya di sini orang-orangnya alhamdulillah bagus. Oke. Terus akhirnya ketemu bisa langsung dream come true itu, American punya mimpi itu. banyak ya, maksudnya orang Indonesia itu ya sebagian, nggak semua ya, cuman Amerika ini jadi impian banget ya buat mereka, apalagi sampai ke New York atau kota-kota besar ya. Di mana aja lah pokoknya impian banget. Kenapa? Lu karena Amerika? Pertama itu apa ya, salary-nya lah, uangnya itu apa, gajinya lebih apa ya? Salary lebih besar, terus apa ya, kerjanya lebih nyaman, lebih enteng bang. Saya dulu pernah kerja di Enset. Kerjanya jauh. Maksudnya besar gimana? Kok begitu yakin gitu lu dapat gaji besar? Buktinya sekarang karena YouTube yang lain gitu ya. Lu bikin 50 juta, 40 juta gampang banget. Tapi kan nggak semudah itu untuk mencapai prosesnya ya kan, semua itu ada prosesnya untuk mencapai uang yang besar gitu ya. Semakin kalian kerja keras, semakin juga dapat banyak. Apalagi kalian punya skill, pengalaman dan lain-lain ya. Nah, lu kan belum ada skill nih kayak bahasa Inggris. Sama, gue juga masih kurang, tapi mungkin yang baru juga mungkin lebih kurang gitu kan. Terus nggak punya nggak punya apa-apa, skill masak air mungkin gosong. Masak udang gosong gitu kan. Terus gimana mensiasatinya? Kayak gini bang, kalau saya selalu bersyukur inilah. Maksudnya kalau kita gaji dibandingkan dengan orang sini ya stres bang. Iya kan, tapi kalau kita gaji dibandingkan dengan orang Indonesia, UMR-nya 3 juta itu udah wah gitu ya, 6 juta udah wah. Tapi kita kan kalau di sini kan lebih besar bang. Kita bandingkan dengan apa ya, Indonesia aja bang, jangan dibandingkan dengan orang sini. Kalau orang di sini stres bang, ya kan stres kan, gajinya besar. Tapi kalau enggak juga sih, kalau orang Amerika sendiri standarnya enggak, paling kurang lebih sampai 3.000 itu udah oke lah. 3.000 berarti 3.000 kalau dikuruskan 14, sekitar puluhan juta lah. Puluhan juta lah, sekitar berapa bang? Nggak tahu lah, hitung sendiri lah. Saya 3.000 sekitar 40 juta lah. 40 juta lebih. Tapi kalau kita ke Indonesia itu gajinya siapa 40 juta kan? Kalau untuk keluarga di Indonesia berapa sih pendapatan, maksudnya yang cukup untuk berkeluarga? Kalau saya kan di desa 3 juta udah wah. 3 juta, 4 juta cukup. 4 juta itu wah sangat. Kalau di sini kan 40 juta kan wah. Kalau dikirim di Indonesia itu banyak lebihnya lah. Oke. Bisa beli kambing 1 kandang gitu. Telur 1 pabrik ya. Iya benar. Iya benar. Prinsip terus saya prosesnya prinsipnya prinsip saya nggak membandingkan. Prinsip saya selalu bersyukur bang. Kita bandingkan dengan pendapatan orang. Jadi intinya kita jangan lihat ke atas ya, ke bawah biar kita lebih banyak bersyukur ya sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan gajinya Bang Andi, alah stres ya. Kok gaji gue sama aja bro, karena semuanya proses dari 2003 gue untuk dapat gaji segini, itu pun kalau kita nggak bersyukur ya nggak cukup. Betul. Jadi tergantung kita gimana sih manage atau menikmati kehidupannya aja, maksudnya kita jalanin aja gitu kan. Berapapun yang kalian dapat, kalau kita bersyukur mungkin nanti dapat rezeki yang lebih baik. Betul. Gitu ya.
Alhamdulillah sih gue selama ini nggak pernah nggak kerja, Iya betul. terus nggak dapet duit gitu kan di Amerika, apalagi di negara orang susah banget ya kita. Ya nggak, kalau seandainya kita 4 bulan 3.500 ini ya, jelek-jeleknya sama tip itu ya. Itu udah oke lah. Kali 15.000 lah. Nah, 52 juta bang. Oke, sekarang lu kalau udah lama di sini nih, jadi pendapatan misalnya 3.000. 3.000 sama Di tip sini pakai uang 1.000 tuh sebulan buat sendiri, yang sisanya dikirim cukup nggak ente? 1.000 sebulan. ya cukup nih bang. Cukup ya? Lebih no. Makan ditanggung. Makan kita ke rumah resto, nggak bayar, pulang bawa nasi. bawa sembarang telur. Jadi itu Bawa pokoknya ikan. tergantung bos juga sih sebenarnya. Ba- Nah, balik lagi nih, proses lu gimana? Tahu-tahu nemuin, wah gua ke Amerika aja deh, kayaknya dolar lebih hijau lah gitu. Atau Pertama saya tuh itu bang, apa itu lihat-lihat di YouTube-nya, YouTube ya, kita apa browsing lah gimana kita lolos interview itu gimana. ya. Tapi kan di YouTube gua nggak pernah ada ya, lu harus lolos interview visa itu gimana. Nanti tak tak ajari Oke. gimana cara lolos itu. Soalnya gue sendiri nggak pernah nggak lolos, itu 4 kali pernah nggak lolos sampai. Saya langsung lolos itu, berarti pintaran saya bang ya. Iya, enggak, rezekinya bagusan lu. Sampai uang 50 juta gue kebawa berulang-ulang nih gue bilang ini. Gue pernah ngurus minta bantuan agent ya untuk ngurus mempermudah dokumen-dokumen buat isi visa segala macam ya. Itu sampai dibawa orang uang gue gitu 50 juta. Jadi itu buat pelajaran buat kalian, hati-hati. Jadi nggak ada agent buat cari kerja ke Amerika, cuman ada travel agent yang akan membantu kalian mengisi atau memperjuangkan pengurusan visa gitu ya. Gitu. Dan visa itu yang penting lu pakai aja, masuk dulu ke Amerika. Betul. Mau itu jalannya nanti bakalan ketemu di sini, mau bikin visa atau mau dapat legalitas ya, atau lu bisa married sama bule gitu kan, atau lu bisa mengabdi di restoran. Restoran itu akan memberikan suatu sponsor kalau mereka mau gitu ya. Sesuai dengan keahlian dan kerjaan kalian, begitu lulus kalian stay di situ kerjaan. Oke, lanjut tuh prosesnya. Prosesnya yang paling penting ya interview itu bang. Interview. Itu sangat penting. Gimana sih bisa biar lolos? Pertama harus pede, sombong bang. Harus sombong ya? Harus sombong, jangan mental kampung. Kalau mental kampung udah ini halala cara berjalan, cara tengok. Kalau tengok itu udah kelihatan kan. Berpakaian, rapi, bersih. Nggak perlu mahal sebenarnya Nggak pakaiannya. perlu mahal. Yang penting Yang penting rapi, rapi, bersih. Betul. Kelihatan personal lu, wah gue jalan-jalan gitu kan. Kalau ditanya jangan udah itu. A E O A B Tatapan C. matanya harus lurus ya kan. Hmm. Harus yakin lah, harus yakin. Tapi dengan yakin kita harus belajar juga sih. Pertanyaan itu apa? Ada strong taste. Maksudnya strong taste itu gimana, apa ya, di Indonesia kamu punya apa yang harus kamu itu bisa kembali ke Indonesia. Bisnis kayak apa. Jadi keterikatan kalian di Indonesia betul, gitu ya. Betul. Itu banyak sih ya, kegagalan-kegagalan itu, faktor itu menjadi apa ya, faktor utama ya. Betul. Untuk Yakin lolos visa lah. gitu ya. Terus nothing tulus, jangan terlalu berharap kayak gitu. Kalau kita terlalu berharap kayaknya tertekan bang. Dapat enggak gitu. Dapat enggak gitu. Akhirnya Ini cuma berapa juta formulir, cuma 2 juta ya. 2 juta, nothing tulus lah kayak gitu. Tapi termasuk lu waktu itu data usaha lu dimasukin? Iyalah dimasukin. Yang lu punya usaha itu ya. Oke. Punya usaha kecil besar itu nggak apa-apa, yang penting masukin aja ya data. Tapi kalau alangkah baiknya kalau kita yang nggak kalau melalui agen itu lebih baik ya kan, lebih kita nggak terlalu repot lah. Ya tinggal duduk manis ya. Iya, tinggal duduk Cuma manis. biayanya agak besar ya. Besar dikit, tapi lebih aman kayak gitu. Kalau emang sangat. Ya tapi tetap nothing tulus. Dapat syukur enggak ya nggak apa-apa. Biar biar nggak ada tekanan bang. Oh, biar nggak ada pressure gitu ya, biar nggak stres ya. Kalau ditanya nggak udah. Itu pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia sih? Oh, bahasa Inggris lah. Wih, bahasa Inggris coy. Tapi ada beberapa teman-teman yang bilang ada yang pakai bahasa Indonesia, bro. Tapi kalau bahasa Indonesia kita kan umumnya memang nggak mungkin lah kalau pakai bahasa minimal ya 50% pakai bahasa Inggris. Kecuali dia kalau nanya Indonesia kita jawab Indonesia, kita jawab, dia tanya bahasa Inggris jawab bahasa Inggris. Yang penting knowledge-nya tahu aja lah ya istilah gitu. Gampang kok, yang penting pede itu aja. Pede tapi harus belajar. Tapi kalau kerja di sini belum pede gimana? Angel. Tapi begitu lu waktu
masuk emang udah dapat kerjaan atau gimana? Oh belum. Masuk aja gitu. Saya itu nggak mikir apa ya. Waktu Amerika tuh nggak mikir kerjaan bang. Jadi tembus itu masuk aja dulu. Yang penting masuk gitu aja. Tembus masuk aja dulu Amerika ya. Nggak ngurus, saya yakin pasti dapat kerjaan di sini. Yakin. Terus keyakinan itu ceritain dong begitu nyampe sini terus. Ada teman dari Indonesia itu. Hubungin ya udah tahu hubungnya dapat kerja. Oh ada teman di Indonesia yang hubungin gitu ya. Betul. Langsung dapat job di pertama yang di Cafe Sado itu. Di Cafe Sado, di daerah Maryland ya. Ada daerah Maryland. Langsung turun ambil Dallas dong kalau gitu. Atau enggak, waktu itu kita ke apa bang? LA. Ke LA dulu. Ya LA dulu. Turun terus, LA ya. Terus ke sini. Asik lah. Gila men. Pokoknya pede, yang penting itu interview, siapkan dulu, nggak usah mikirin kerja, nggak usah fokus lah. Iya. Fokus interview, kalau interview lolos baru mikirin yang lainnya. Yang penting masuk sini dulu, dapat kerjaan ya kerja aja, pulang kerja. Ya kayak gini, pulang kerja, beritan, sholat, musik, doa, kan dengerin musik atau apa. Telepon istri kan gitu ya, minta doa, ngitung tip. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya nggak lama gitu ya prosesnya dari masuk langsung kerja. Apa aja lu sikat kerja ya, terus dapat di Sado itu kerja apa aja. Yakin lah, yakin pasti ini banyak kerjaan. Akhirnya ketemu. Oh tapi lu waktu itu sempat telepon gue dulu di Facebook. Oh iya, bang. Cuman gue bukan agen kerjaan nih guys, jadi banyak teman-teman, bang tolong bang jamin kerjaan saya. Gue nggak bisa men. Betul. Jadi begitu kalian rezeki, kalau nanti teman-teman atau aku ada yang lain itu bisa bantu, mungkin bisa dibantu, tapi kita nggak janji gitu ya, nggak bisa janji karena janji itu akan ditagih sampai kapanpun gitu ya. Jadi kalau memang kita ketemu nantinya bakalan ketemu, itu udah jodoh bakalan ketemu gitu. Kayak Mas Hendrik ini sebenarnya nggak kenal kalau memang ketemu ya ketemu. Mereka dia juga pun nggak minta di YouTube atau di mana, bang ketemu bang, enggak ya. Masuk Bang Andi noting tulus, kita noting tulus ketemu. Ya, ada yang gua tutupin gitu ya, begitu ada kerjaan gua kasih dia mau, ya udah berangkat gitu. Kayak gitu. Tapi sekarang gimana? Ada begitu dia nyampe Amerika ada sih kepengen lu tuh yang belum kesampaian gitu ya, atau tujuan lu atau mimpi lu tuh apa? Kalau tujuanku ya pertama yaitu apa? Ngumpulin modal ya? Buat usaha, modal buat usaha yaitu, dan kerja harus nyaman gitu aja. Hibachi kayaknya nyaman, kayaknya nyaman. Enggak juga sih. Nah kalau pendapat nyaman sih enak sih. Belajar kerja apa lagi di sini bang? Gak ada pilihan. Nah itu ya enaknya kalau kita punya skill tuh, orang tuh gimana ya, respect, terus itu apa namanya, nggak memandang rendah, terus betul. Pokoknya dikasih fasilitas yang itulah kalau lo memang punya skill, pengalaman kerja sesuai dengan apa yang lo kerjain gitu ya. Ya namanya proses, harus menikmati proses dulu lah bang. Maksudnya kalau kita langsung kayak bang Andi kan butuh berapa tahun, kalau kita langsung karena nggak bisa. Menikmati proses lah, proses itu dinikmati dulu. Tembus Amerika emang harus dinikmatin dulu proses semua ya. Nikmati dulu, udah nikmati udah. Sekarang nikmati gimana cara masak yang bagus biar nggak gosong gitu udah. Nikmati dulu, ntar lagi proses. Ini juga lagi belajar ya. Coba tunjukin dong belajarnya. Ya yang mana? Jadi itulah ceritanya Bang Hendrik nih untuk teman-teman kalau yang belum tahu. Nanti banyak sih bakalan kita bikin video lagi ya enggak. Memang apa? Interview itu oh iya. Pertanyaannya banyak yang jebakan-jebakan. Kemarin saya ditanya, kamu punya anak enggak? Harusnya punya 4 gitu. Padahal punya kan. Mungkin dengan punya anak mereka itu apa bang? Tanya tahu jawab. Oh ini berarti tujuannya ini gini dulu bang. Jadi waktu lu ditanya punya anak berapa? Enggak. Punya lah bang. Punya anak 4. Karena dia tahu berarti kalau punya anak dia berarti itu pasti pulang kembali kayak gitu. Keterikatan tadi ya, keterikatan juga ke Indonesia. Punya istri. Enggak, maksudnya istrinya kerja apa? Aku dulu jawab yang nganggur juga sih, berdosa juga sih. Timbang enggak nganu, headmaster gitu. Kepala sekolah ditanya gaji. Gitu. Kalau istrinya nganggur kayak gitu-gitu ya kebanyakan ya itulah. Dan balik lagi tergantung rezeki kalian sebenarnya. Juga. Rezeki sama doa.
amal perbuatan kalian. Betul, yang penting itu doa. Doa dari orang tua, ya kan, dari keluarga, dari anak istri dan lain-lain. Niat. Mereka tanya kita, oh berarti tujuannya tanya ini gini, oh tujuannya gini kayak gitu. Oke lah, gitu aja lah videonya. Nanti kapan-kapan kita bikin lagi video yang lainnya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerja.